Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mutiara Lestari. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membuat aturan dan ketentuan pokok sistem tata kelola negara serta menjadi perwujudan dari ideologi negara, yaitu Pancasila. Ada empat hal penting yang diatur dalam Undang-Undang UUD. Yang pertama, ada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, ada pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, ada mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat itu ada mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Selanjutnya ada sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar Negara di Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, ada Konstitusi RI Serikat tahun 1949 berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga itu ada UUD sementara 1950 berlaku sampai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat itu ada UUD 1945 Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1999. Yang kelima itu ada UUD NRI 1945 hasil perubahan berlaku tahun 1999 sampai saat ini. Selanjutnya ada penetapan UUD NRI 1945 hasil perubahan. Yang pertama itu ada perubahan pertama 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 19 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus tahun 2000 pada sidang tahunan MPR 2007 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga tahun 2001 ditetapkan 19 November 2001 pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat 2002 ditetapkan 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil perubahan UUD NRI 1945 yang pertama, hasil perubahan UUD 1945 yang pertama itu sebelum perubahan. Yang pertama ada pembukaan batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga ada penjelasan. Terus sesudah perubahan, yang pertama ada pembukaan, yang kedua pasal-pasalnya itu 21 bab, 73 pasal, 120 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. A. Kekuasaan legislatif lembaga pembuat undang-undang. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun wewenang MPI. Yang pertama itu mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945. Yang kedua melantik presiden atau waktu presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga memutuskan usul DPR untuk memberhentikan wakil dalam jabatan. Yang keempat melantik presiden atau apabila presiden menakap berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban. Yang kelima, waktu presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Yang keenam itu ada anggota MPR terdiri dan DPI dengan DPD.
Yang ketujuh, sesudah amandemen MPR menjadi lembaga tinggi di negara. Yang kedua, itu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi legislatif yaitu membentuk undang-undang. Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Yang ketiga, itu ada anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilih. Yang keempat, itu ada jumlah anggota DPR 5 tahun berakhir bersama dengan DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang ketiga, itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan riau kepada DPR membahas PUU dan mengawal pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemilihan daerah, hubungan pemilihan dasar dan daerah, membentuk dan pemekaran serta perimbangan pusat daerah. Yang kedua, itu ada memberikan pertimbangan pada DPR atas rencana UU serta rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang pertama itu ada DPD, merupakan lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Yang kedua, itu DPD merupakan penyentuhan agitasi keragaman daerah. Ketiga, anggota DPD dipilih 4 orang di setiap provinsi melalui pemilu. Yang B, itu ada kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang keempat, itu ada presiden. Tugas dan kewenangan presiden berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, ada memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan UUD kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintahan, dan lain-lain. Ketiga, itu ada kekuasaan yudikatif, lembaga peradilan. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang yaitu yang pertama menjadi adalah tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, itu ada memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum. Yang kelima, yang keempat, itu mengawasi lembaga pertimbangan di bawahnya. Yang kelima, itu ada MA, merupakan lembaga peradilan tertinggi. Yang keenam, itu tingkatkan lembaga peradilan Indonesia, MA, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha. Mahkamah Konstitusi itu MK berwenang yaitu menjadi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UU 1945, memutuskan perbubaran partai politik, memutuskan presiden tentang hasil pemilu. MK terbentuk sesudah amandemen UU 1945, beranggota 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden, masing-masing 3 orang. Yang ketujuh, Komisi Yudisial yaitu KY, bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan kualitas hak, memekokan promosi dan si hakim. MKM penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. KY terbentuk sesudah amandemen UU 1945, diatur dalam pasal 2Y B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.